Izin Pak Andi, saya bacakan beberapa komentar netizen ya. Ini karena ya sebelumnya mengapresiasi sidak yang dilakukan Pak Wamen, tapi hari ini semuanya kaget publik. Salah satunya begini, apakah soal jargon hentikan pemerasan di perusahaan buruh ini jangan-jangan malah justru menjadi kedok nutupi yang sebenarnya? Apakah ini adalah fitnah yang keji, Pak Andi? Ya, itu hak ya untuk netizen untuk berekspresi ya dengan mengatakan hal itu. Itu ya sah-sah saja untuk mengatakan itu. Ya pasti ada kekecewaan juga kepada para netizen apa yang terjadi sekarang ini. Tapi itulah kayak saya katakan tadi, kita lebih baik kita tunggu apa saja yang permasalahan-permasalahan itu yang mungkin nanti akan dijelaskan ya oleh KPK untuk itu. Ya kita kedepankan lagi lah yang namanya ajas praduga tak bersalah itu. Baik, Prof. Tajudin. Ini kan dugaannya adalah pemerasan tentang penerbitan sertifikat K3 ya, Prof ya. Apakah benar ada potensi yang ini bisa digunakan oleh oknum-oknum untuk bisa mencari keuntungan di balik ini, Prof? Ya, karena sertifikat keamanan dan kesehatan kerja itu kan salah satu wajib dilakukan oleh perusahaan. Itu kemudian sertifikat itu semuanya dimonopoli oleh Departemen Kerja bekerja sama dengan lembaga pelatihan seperti itu. Dan kalau nggak salah saya, biayanya cukup mahal itu. Biayanya cukup mahal? Cukup mahal. Kalau saya nggak tahu sampai sekarang berapa biayanya, tapi terdengar cukup mahal. Jadi itu yang menyebabkan mungkin perusahaan-perusahaan juga susah untuk mendapatkan sertifikat. Nah ini dimanfaatkan oleh para saya katakan aja ya, birokrasi preman. Karena saya pikir ini preman karena memeras, bukan korupsi. Memeras perusahaan, terutama perusahaan yang belum punya mungkin sertifikat K3 itu. Nah ini menurut hemat saya kemudian ya itu terjadi. Dan itu kan bagaimana, itu kan berjamaah ya. Kalau nggak salah saya yang sekarang di wawancara di periksa itu di KPK itu ada 10 orang 10. apa 20 orang? 10. Dan itu juga sepeda motornya itu jadi ini kok kelihatannya maaf saya agak kayak di birokrasi kita ada preman gitu. Waduh. Preman yang melakukan pemerasan seperti ini dan itu berjamaah, berarti kan ini satu kelompok orang, bukan satu orang, bukan dua orang. Ini berarti Prof, kalau bicara soal preman ini cukup miris ya, karena Bang Noel ini ketika beberapa kali kami wawancarai juga beliau selalu menekankan tidak boleh ada lagi premanisme, pungli-pungli kepada buruh-buruh untuk bekerja. Kalau ini terbukti malah beliau yang dugaannya menjadi preman tadi. Kesan saya dulu kalau si Noel ini agak berpreman pada waktu dia datang ke kantor perusahaan yang menahan ijazah itu. Ya. Ya, tuh saya mengikuti itu, saya dengarkan dia ini kok begini caranya ya. Dia sebagai wamen sangat kasar dan bentak-bentak dan seterusnya seperti itu. Kesan saya ini ya, kalau ada orang birokrasi seperti preman ya, apa bedanya dengan preman? Kesan saya. Dan kemudian juga saya punya kesan yang tidak baik dengan dia waktu kasus Sritek. Dia mengatakan kalau sampai Sritek ini ditutup saya akan mengundurkan diri. Ternyata kan tidak. Jadi saya ingin mengatakan kita nggak bisa pegang ini suaranya omongannya si Noel ini. Sebagai pejabat pemerintah tidak bisa dipegang karena ya, berarti Prof sudah menduga dari awal ketika beliau sampaikan di publik beberapa kali tanda-tanda hal itu, Prof? Ya saya lihat ya kesannya ya sangat tidak sebagai seorang pejabat pemerintah terhadap masyarakat. Waktu pertama sekali melihat dia itu ngomong di Sritek itu, saya akan mundur kalau masalah Sritek ini tidak selesai. Faktanya Sritek pilot ya? Iya, sekarang kan tidak selesai. Apa yang ada perjanjiannya gitu. Kemudian itu saya melihat dia lagi pada waktu dia di kantor perusahaan yang menahan ijazah itu. Baik. Gayanya seperti itu. Saya pikir ini waduh kok seperti ini ya. Kenapa tidak bisa diselesaikan secara baik, jangan sampai bentak-bentak kemudian segala macam. Kelihatan sekali kan di TV terbuka publik ini. Oke. Dan ini menurut saya gejala ini saya pikir bukan hanya terjadi di Departemen Tenaga Kerja. Jangan-jangan pemerasan ini juga bergaya preman ini juga jangan-jangan terjadi di departemen lain. Waduh. Untuk bersikap saja.
Waduh, kalau gitu saya coba ke Pak Saud. Pak Saud, jangan-jangan ada premanisme di departemen-departemen di dalam negeri yang lain. Gimana Pak Saud? Ya, by definition itu kan kita indeks persepsi korupsinya kan cuma dapatnya 37. Angka 37 itu kan yang dinilai polisi dinilai, TNI dinilai, pegawai negeri dinilai, hakim dinilai, pegawai negeri menjalankan pemerintahan dinilai, swasta juga. Ini kan kalau kaitan K3 ini ada dengan disebutnya competitiveness setiap company. Kalau company yang mempunyai competitiveness yang baik itu kan dia harus mengikuti K3, ya dong, dia harus melindungi tenaga kerja. Jadi artinya yang disampaikan Prof tadi itu bisa jadi memang terjadi karena indeks persepsi korupsi kita masih seperti itu. Dan ini kan kalau kita bicara perizinan sertifikasi ini kan sesuatu yang intangible, menyangkut SDM ya, menyangkut tata kerja, tata kelola. Bukan menyangkut kalau umpamanya ekspor impor itu kelapa sawit kalau diambil besok sawitnya berbuah gitu ya kan, masih bisa lagi. Tapi ini kan knowledge ya, basic knowledge, ilmu-ilmu yang nggak gampang untuk diperoleh kalau tidak di apa namanya itu ada teorinya, itu ada sosialisasi, kombinasi dan seterusnya ya, sehingga tahapan-tahapan mendapatkan sertifikat itu nggak gampang. Nah itu menjadi sulit kalau kita bilang ada orang-orang yang ahli di perusahaan yang memiliki kemampuan untuk kemudian perusahaan juga mengikuti standar-standar, karena ini kan ada ISO-nya ini international standard, dan itu membuat makin sulit kita untuk mengatakan bahwa negeri ini memiliki daya saing yang baik, sedangkan K3-nya carut-marut, dan menteri yang bertanggung jawab harus atas itu diduga masih melakukan transaksional. Kalau kita kembali ke pribadinya, kalau kita bikin scoring matrix, setiap orang memang mempunyai angka ya, dan publik bisa menilai itu. Scoring matriknya memang kalau dari 1 sampai 100 kita punya pasti penilaian masing-masing lah. Seperti tadi Profesor menyebutkan 3 atau 4 macam. Nah, hari ini juga beredar yang bersangkutan pernah ngomong bla 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 di media tentang transaksional. Itu kan sebenarnya dalam bahasa komunikasi itu detail-detail yang memungkinkan itulah gambaran seseorang secara keseluruhan. Tapi kita nggak boleh masuk di situ, kita biarkan saja dulu nanti penyidik mengungkap seperti apa sebenarnya yang bersangkutan mengambil peran di dalam peristiwa pidana ini, hingga kemudian proses penyelidikannya bisa berlanjut dengan OTT untuk kemudian kita menunggu saja eksposnya seperti apa apa yang dia lakukan, karena kan ini berbuat tidak berbuat ya, apa yang dia lakukan nanti kita tunggu bersama-sama atau siapa yang membantu, terus kemudian apakah itu datang dari yang bersangkutan atau dari staf. Jangan lupa beliau baru 9 bulan menjabat, bisa jadi memang godaan itu datang dari staf, ya kan. Makanya kemarin kalau tidak salah, bukan tadi saya dengar juga menteri dari Pak Wamen ini sudah melakukan sejumlah mutasi-mutasi kalau nggak salah gitu. Jadi artinya mungkin tinggal bagaimana Wamen dengan menterinya bisa saling cakap dan satu sama lain, itu penting juga gitu. Saya membaca data, harta kekayaan Wamenaker Noel melejit jadi 17,6 miliar rupiah dan Ducati tidak masuk LHKPN. Mengenai data ini Pak Saud, apakah ini bisa menjadi salah satu bukti lain lagi untuk kasus ini? Ya, ketika laporan masuk ke KPK itu apakah lewat siapapun itu tentunya yang standar-standar itu penyelidik itu sudah paham. Masuk LHKPN, masuk behavior itu termasuk salah satu yang menjadi perhatian sebenarnya. Dan dari situ nanti ada hipotesa apakah memang benar tidak masuk, dan kemudian di situ mulai telinga penyidik mulai berdiri tuh. Ada yang tidak terdaftar, kemudian kan dikombinasikan dengan ini kan, dengan hasil sadapan, hasil surveillance, hasil wawancara dengan sumber-sumber tertutup ya. Jangan lupa karena ini memang ada swastanya, jangan-jangan juga bisa jadi yang melaporkan pihak swastanya. Orang di dalam beberapa kasus itu ada malah istrinya yang lapor kok, uang di kamar dipotret dikirim ke KPK gitu, ya kan? Jadi banyak ya Pak ya. Ada kalau juga kejadian begitu. Kalau bicara yang melaporkan tadi yang bisa Anda sampaikan bisa dari swastanya, mungkin nggak Pak kalau dari dalam kementeriannya sendiri Pak? Ya bisa jadi, itu yang kan di setiap kementerian itu ada yang namanya whistleblower sekarang. Whistleblower. Dan itu salah satu yang didorong oleh KPK. Dan dia sebenarnya paham, tinggal mencet 198, titik 198 dia bisa kontak KPK sebenarnya. Tinggal nanti bagaimana dia nelpon, ya mungkin tidak dari kantor, dari mana.
Dan ini yang menurut saya KPK harus mulai ini. Kalau ada whistleblower dari dalam, yang dia harus mendapat reward tuh. Nggak apa-apa diungkap aja, walaupun harus tertutup atau terbuka itu soal strategi. Tapi reward itu harus dijalankan sehingga kemudian peristiwa-peristiwa di kementerian lain bisa memenuhi keinginan dari Pak Prabowo, hentikan korupsi sekarang juga. Baik, Prof, ada tanggapan Prof Tajudin, silakan. Ya juga kita harus menunggu karena kan masih dalam proses. Besok kalau kita mendengarkan. Tapi kalau tadi pertama saya mendengarkan korupsi, saya kok tangkap tangan. Kalau korupsi biasanya jarang tangkap tangan. Lalu proses itu, ini berarti tangkap tangan ada bukti yang sudah dipegang. Tetapi menurut KPK harus ada pendalaman dari orang yang cukup banyak itu.